Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke. Bapak apa kabar? Baik juga. Terima kasih udah kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin ya. Mungkin kita bisa berdialog atau berdiskusi memahami apa itu integritas gitu ya. Dalam kaitannya in action, dalam penerapannya, bukan sekedar definisi-definisi aja. Tapi mungkin sebelum kita berdiskusi saya ingin menggambarkan apa itu integritas ya. Walaupun mungkin adik-adik udah baca juga ya. Saya pernah baca itu integritas berasal dari kata integer ya. Integer dalam bahasa Latin artinya keseluruhan. Integritas keseluruhan. Jadi melihat integritas itu tidak sebagian-sebagian. Jadi seperti satu paket Yanto Sianipar, integritasnya apa gitu, ya kan? Paket Dono, paket Najwa, Caca, Atta gitu ya. Paket integritasnya terlihat dalam satu kesatuan. Nggak bisa sebagian aja. Saya jujur tapi saya toleran sama orang yang nggak jujur. Itu tidak integritas juga, ya kan? Saya teguh dengan prinsip, tapi kalau saya sendiri bolehlah langgar-langgar kalau nggak dilihat. Jadi paketnya nggak lengkap. Atau kalau dia melanggar hukum-hukum yang berlaku di Indonesia segala macam atau apapun juga. Sehingga integritas memang terkait dengan moral dan etika. Moral itu datangnya dari norma-norma. Jadi adik-adik kan sejak kecil udah diajarkan oleh orang tua norma-norma kehidupan yang benar itu apa. Jadi moralnya apa, karakternya itu dibina itu. Sementara etika terkait dengan peraturan-peraturan, prosedur, regulasi yang terjadi di sekitar kita. Ataupun peraturan-peraturan dari budaya dan lain-lain. Jadi moral dan etika itu sangat dekat dengan integritas. Jadi kalau orang yang bermoral baik, beretika bagus, ya udah menuju kepada orang yang berintegritas baik gitu. Itu mungkin sebagai pengantarnya. Nanti kita bisa bicara bagaimana pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Pengalaman saya 34 tahun sebagai pegawai di Chevron Indonesia. Lalu sekarang juga saya kebetulan memegang perusahaan konsultan gitu ya, yang banyak berhubungan dengan pihak luar juga, dengan pegawai juga pada saat sebelumnya. Itu banyak sekali prinsip-prinsip integritas yang harus kita pakai di dalam kegiatan. Mungkin itu pembukaannya, kira-kira. Iya, Pak. Udah dapat gambaran atau secara singkat dulu ya? Iya. Nanti kita perdalam. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak, sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pemimpin, bagaimana bagaimana cara memiliki integritas yang baik sebagai seorang pemimpin gitu, Pak? Caranya, ya. Kalau cara bermacam-macam ya, tapi saya memulainya memang kalau sejak dari kecil tentunya di lingkungan keluarga. Cara yang saya pelajari tentunya dari orang tua, ya kan, dari budaya yang kita pahami bagus gitu ya. Lalu juga dari agama ya, kegiatan religius kita. Jadi caranya adalah menghayati atau mengerti hal-hal yang baik, sangat fundamental, dan hal-hal yang dapat membuat saya merasa nyaman hidup di dalam keluarga pun di mana juga. Orang yang berintegritas akan merasa nyaman dan aman, ya kan? Ya. Kemanapun dia akan merasa saya aman karena saya melakukan hal yang benar. Tapi kalau dia melakukan yang tidak benar, begitu ketemu orang dia merasa ketakutan. Saya ketahuan nggak saya tadi melakukan tidak jujur gitu ya. Jadi kalau kita sudah menghayati itu, yakinlah Anda punya tingkat confidence tingkat keyakinan tinggi dalam menghadapi apapun juga, karena punya integritas. Atau kita bisa dipercaya oleh orang lain. Oh, ini orang yang bisa saya andalkan untuk jadi teman, untuk jadi pekerja yang baik. Jadi cara-cara itu yang akan mendukung kita mencapai taraf yang betul-betul berintegritas. Jadi caranya sih pelajari, hayati, lakukan. Yang tidak sesulit pelajaran ilmu tambang. Aduh. Baik, silakan. Baik, Dono. Pak. Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan kita mempelajari, menghayati, kemudian melakukan secara konsisten ya Pak. Iya, konsisten. Nah, untuk membentuk konsistensi itu kan butuh waktu ya Pak. Nah, kami ini kan masih belajar di bangku kuliah.
yang pada dasarnya udah jenjang akhir lah mahasiswa ya Pak. Iya, Nah, udah siap-siap terjun ke masyarakat nih. ya terjun ke masyarakat udah mulai bekerja gitu ya Pak. Iya. Jadi ketika kita udah mau di ujung jenjang pendidikan kita, kami tuh ingin tahu gimana pendapat Bapak, cara kami dalam mungkin berorganisasi di kuliah, terus kemudian cara kami ketika ulangan tidak mencontek dan lain-lain, menerapkan integritas sedari dini mulai di mahasiswa kita di pas kuliah ini Pak. Oke. Di universitas sebenarnya banyak hal yang teman-teman hadapi kan untuk menguji integritas. Tadi di kelas misalnya, bagaimana integritas di dalam tidak menyontek, kan? Lalu di dalam pergaulan dengan teman-teman, bagaimana kita bisa bertahan dengan values yang baik, jujur, teguh dengan prinsip, tidak tergoda dengan hal yang buruk itu diuji kan dalam pergaulan dengan teman-teman, ya kan? Itu sudah merupakan langkah awal yang baik. Dulu saya sangat aktif di organisasi. Saya jadi ketua paduan suara mahasiswa, juga sebagai konduktor. Nah itu tempat saya di Gembleng sebagai pimpinan kelompok mahasiswa 100 orang anggotanya yang betul-betul menjadi contoh di dalam melaksanakan kegiatan yang betul-betul konsisten, teguh, tidak macam-macam, tidak bypassing aturan permainan yang kita buat, quality yang bagus, menghasilkan produk yang terbaik supaya paduan suaranya bisa dipuji orang, bisa bagus, itu kan diuji di situ. Teman-teman juga pasti dalam kegiatan kampus udah mulai merasakan ada godaan, ada cara-cara yang tidak benar. Nah, itu coba dipelajari supaya tidak, ya dengan konsekuensinya ya. Mungkin jadi nggak senangi sama teman-temannya. Nggak apa-apa, it's okay. Suatu saat teman-teman akan dilihat, wah ini ternyata dia benar. Dulu kita menganggap dia sok suci kamu, sok-sokan kamu, sok benar gitu ya. Pada akhirnya mereka mengakui bahwa memang dialah yang betul gitu, bukan saya gitu. Oke, aku mau tanya Pak. Silakan. Jadi sehubungan dengan pertanyaan Dono tadi, kita kan mahasiswa, sudah tingkat akhir mau terjun ke masyarakat. Apalagi saya sendiri kan sudah semester 8 ya Pak, udah di akhir. Ya, okay. Iya. Jadi kalau saya sendiri pengen tanya nih Pak, kualitas apa gitu yang kan tadi kita integritas itu merupakan keseluruhan dari diri kita. Kualitas apa yang dilihat nih dari Bapak sebagai seorang pimpinan kepada mahasiswa-mahasiswa baru ini Pak untuk terjun ke dalam dunia pekerjaan gitu Pak? Kualitas pribadinya Iya, maksudnya? kualitas pribadi Pak. Kembali kepada moral dan etika ya. Moral itu terkait dengan karakter seorang yang betul-betul mengandalkan niat-niat, aturan-aturan yang betul-betul baik untuk orang lain, yang sesuai dengan budaya dan mungkin agama juga pastinya ya. Jadi kualitas itu harus muncul dari hal-hal yang paling kecil sekalipun sampai yang besar. Hal yang paling kecil misalnya disiplin. Kualitas disiplin kita gimana? Masuk kuliah tepat waktu, tidak ada absen atau tidak, main-main atau tidak gitu ya. Lalu disiplin belajar, disiplin dalam memakai uang dan lain-lain. Banyak yang bisa kita coba dari hal kecil. Nanti begitu dia bertumbuh, mendapatkan yang lebih besar, itu nggak jadi aneh. Karena itu, ini perlu catatannya. Integritas juga bisa menjadi suatu gelombang besar kalau kita udah mulai bermain-main api. Katakanlah, saya yang kecil bisa kok nih, besoknya agak gede dikit ya. Lusa yang, bisa lagi nih, kayak coba yang besar lagi. Suatu saat akan mencapai suatu level di mana kita melakukan suatu hal yang buruk yang besar sekali. Karena dia jadi kayak bola salju ya. Saya gampang kok, gak ada yang tahu, mulai dengan yang kecil-kecil. Tapi pada akhirnya akan menuju ke sana. Jadi kualitas diri itu dimulai dari yang kecil dan konsisten. Dan satu lagi nih, satunya kata dan perbuatan ya, itu walk the talk istilahnya. Kalau pernah dengar istilah walk the talk, itu melakukan apa yang kita katakan, ya kan? Gampang berkata-kata, mengatakan hal yang baik, wah gitu. Tapi begitu melakukannya 180 derajat berbeda, gitu kan? Jadi ini itu satu yang saya katakan konsistensi.
keteguhan dan konsisten, satunya kata dan perbuatan. Itu kualitas yang harus dimulai dihayati ya. Oke. Ini Pak, saya izin bertanya. Kan mungkin teman-teman kita yang masa muda sekarang kan sedang gencar-gencarnya mencari pengetahuan gitu Pak. Nah, ada kalanya mereka tersesat nih Pak ke arah-arah yang kurang baik gitu. Nah, ada nggak sih Pak kiat-kiat gitu Pak dari kita yang supaya kita tidak ke arah yang kurang baik gitu Pak. Tetap menjaga integritas yang baik itu kayak gimana gitu Pak. Iya, godaan itu pasti ada di mana-mana ya. Godaan yang enak gitu kan, yang gampang, menguntungkan diri sendiri, bisa mencapai sesuatu yang cepat gitu kan. Akhirnya bertahan, artinya diuji. Kita diuji sejauh mana kita bisa siap untuk menapi konsekuensi yang mungkin kalau kita tidak ikuti teman-teman yang begitu, saya nggak diajak lagi bareng-bareng. Atau saya mungkin jadi kalah karena dia nyontek, saya tidak nyontek. Dia mungkin nilainya tinggi, saya tidak tinggi, ya kan? Atau dia bisa berteman dengan mendapatkan quote-unquote ditraktir atau dapat uang dari cara-cara itu. Ya harus dihadapi konsekuensinya tuh hilang semua. Saya tidak mau itu karena saya ingin teguh di dalam prinsip-prinsip yang benar. Gitu. Jangan menjadi merasa rugi kalau kita melakukan yang benar. Tetap harus merasa beruntung. Walaupun di mata orang, oh Anda rugi lah, nggak ikut saya. Kita lebih enak ini sekarang. Jangan merasakan itu kerugian. Kalau Anda merasa saya melakukan yang benar, gitu, ya kan? Jadi itu kuncinya. Jadi jangan sampai kita menganggap integritas itu membuat saya sulit. Memang betul membuat sulit, tapi pada akhirnya akan membuat gampang gitu loh. Karena akan menjadi orang yang teladan, orang yang dilihat jadi contoh karena bertahan dengan prinsipnya. Saya mau coba membahas sedikit mengenai Pak Tahia ya. Pak Tahia ini kan dulu ditunjuk oleh pemerintah untuk membawa Caltex Pacific Indonesia di awal sekali. Nah perusahaan itu kan perusahaan migas yang besar sekali ya. Tanggung jawabnya juga besar sekali. Nah Pak Tahia itu membawa kultur yang baik kepada perusahaan ini sehingga kinerja kelas dunia. Dia bisa going internasional ya, berinteraksi dengan global dengan begitu baik karena dia punya integritas yang tinggi, dipercaya oleh pemegang saham. Bukan pemegang saham ya, waktu itu kan ada perusahaan asing yang bekerja sama dengan Caltex, itu dipercaya. Karena dia membawa kultur yang kuat. Dia konsisten, dia tegas, dia teguh, dia jujur di dalam melakukan kegiatannya, tidak bermain-main api, jadi contoh. Saya pikir ini yang perlu banyak baca juga ya, adik-adik, bahwa banyak tokoh-tokoh yang teguh dengan prinsipnya, walaupun lingkungannya tidak baik. Coba saya tanya, ada kondisi sekarang mengatakan orang yang tidak korupsi menjadi aneh. Bisa kan? Iya Pak. Ini orang aneh ini kok nggak korupsi ya? Iya. Nah itu bagaimana itu? Suka nggak melihat keadaan seperti itu? Tidak Pak. Tidak suka. Kalau seperti itu kan artinya keadaan korupsi KKN gitu di negara kita udah sistemis dari atas sampai bawah sehingga nggak aneh gitu kalau Nggak aneh kan? nggak aneh kalau melihat semuanya Jadi seperti korupsi. normal kan? Normal Pak. Nah itu dibalikin, harus terbalik. Nah siapa yang bisa membalikan itu? Kita. Nah, itu saya tunggu. Siapa lagi kalau bukan adik-adik? Ya kan? Kalau nanti adik-adik ikut cara itu ya kapan berubahnya gitu kan? Jadi saya pernah dengar ya, seorang pimpinan di negara kita yang mengatakan di depan pegawainya, saya belum hadir di situ, dia bilang, saya ingin mengatakan bahwa orang yang jujur adalah orang yang normal di tempat ini. Coba tunjuk tangan siapa yang jujur. Diam semua loh, nggak berani tunjuk tangan, nggak berani bersuara karena dia mungkin merasa aneh kalau saya mengatakan saya jujur. Iya. Teman bilang, soal lo. Emang kamu aja yang jujur, gue juga jujur kok gitu kan. Tapi dia mengatakan, saya ingin tahu siapa orang yang normal di sini. Bagi saya yang normal yang jujur.
susah orang mengatakan dia jujur. Jadi memang itu sikap yang perlu dipertahankan ya. Walaupun kita tidak dianggap normal, seperti abnormal ya, hadapilah dengan konsekuensi. Karena suatu saat akan berubah, suatu saat akan berubah. Orang akan melihat teman-teman sebagai contoh yang baik. Tadi kan kita membahas tentang konsistensi ya Pak, untuk terus jujur walaupun keadaannya apapun itu. Nah, kalau Bapak pernah nggak Pak, bukan ditawari tapi pernah nggak Bapak tergiur? Maksudnya pernah nggak Bapak berpikir, wah kayaknya bisa nih gitu, untuk melakukan hal-hal yang penyelewengan terhadap integritas ini. Nah, kalau Bapak pernah, gimana caranya untuk tetap konsisten nggak lakuin hal itu? Karena biasanya itu cukup berat kan Pak ya, kalau misalnya yang didapatkan ini sangat menguntungkan kita gitu Pak. Banyak godaan, ya kan. Dan yang kecil sekalipun, saya pernah dulu waktu saya kerja di Duri itu di Riau sana. Banyak kontraktor itu yang bekerja dengan kita memberikan jasa ataupun barang gitu ya. Suatu saat di hari besar gitu ya, hari keagamaan, saya dapat ballpoint cukup mahal. Pernah dengar apa tuh yang mahal tuh? Mont Blanc. Satu kotak Mont Blanc, cakep banget, keren. Saya nggak bisa beli satu, masih pegawai yang belum punya gaji gede gitu kan. Udah sampai di rumah dengan paket yang cantik sekali. Tergiur nih, wah kalau saya ambil nggak ada yang tahu kan. Dia juga ngasihnya juga, ini cuma terima kasih Pak ya, kita bergaul baik banget selama ini, berinteraksi dengan baik. Ini cuma terima kasih aja, nggak ada hubungannya dengan bisnis. Saya nggak akan minta kerjaan dengan ballpoint ini gitu. Saya sempat mengatakan dalam hati, benar juga mungkin dia gitu ya. Tapi pada akhirnya saya diingatkan bahwa di perusahaan hal sekecil apapun bisa mengakibatkan saya tidak bisa terus sebagai pegawai. Konsekuensinya sangat kejam. Hal sekecil apapun bisa membuat kita dipecat. Yang kedua, kalau misalnya saya memegang ballpoint ini, suatu saat menjadi contoh kepada orang lain, oh Pak Yanto ternyata menerima ballpoint, oke. Teman-teman saya, anak buah saya akan mengatakan, oke, saya akan terima ballpoint. Ketiga, kalau ini menjadi berita di sekitar teman-teman kita, ya kan? Kalau orang yang besar biasanya berita di koran gitu ya. Bagaimana perasaan kita? Siapa yang malu? Kita malas. Siapa lagi? Selain saya. Ya kan? Jadi perusahaan juga malu. Jadi ingatlah itu konsekuensi yang membuat kita akan rugi besar gitu, walaupun hanya kecil nilainya gitu ya. Mungkin itu bisa jadi tip mungkin ya. Ingatlah, kita nggak bisa punya kayak senjata atau pelindung diri yang kuat selain diri sendiri gitu dalam menghadapi itu. Baik Pak. Jadi memang kita harus menyadari gimana titik adanya godaan, kemudian kita harus menghindarinya supaya kita tetap konsisten kepada kualitas diri kita untuk selalu menerapkan integritas ya Pak. Iya. Saya ingin bertanya Pak. Jadi dari Bapak sendiri, apa sih sesuatu yang bisa selalu meneguhkan hati dan mengingatkan, kemudian menyadarkan ketika ada hal yang tidak baik yang datang ke Bapak gitu? Atau misalnya kayak pesan dari orang tua, atau ada mungkin orang lain yang pernah menasihati Bapak, atau mungkin ada tokoh-tokoh gitu Pak. Ya, kalau saya melihat dari sisi pribadi ya, tentu saja pada akhirnya kita semua bertuhan, kita ingin masuk surga semua gitu ya. Artinya itu konsekuensi ultimate-nya, artinya bahwa kita kalau melakukan hal yang buruk ya pada akhirnya Tuhan juga akan menghukum kita. Cuma yang kedua ini yang penting adalah di dalam menentukan saya akan melakukan atau tidak, itu banyak sekali dipengaruhi oleh katakanlah bagaimana seseorang ya kan mempertimbangkan konsekuensinya kepada orang lain juga gitu ya. Kalau saya berbuat buruk bukan saya aja sebenarnya yang malu gitu. Jadi budaya malunya harus ada gitu ya. Kalau saya melakukan hal yang buruk, yang malu bukan saya, keluarga saya, perusahaan saya, masyarakat sekitar saya mengatakan, oh ternyata orang ini
tidak cocok tinggal di sini, orang yang tidak perlu diajak bergaul gitu, karena kita jadi orang yang tersingkir. Itu aja mungkin sudah membuat saya takut melakukan itu loh, melakukan hal yang tidak benar. Itu tentu saja yang lebih buruk lagi ya masuk pada masalah hukum ya. Kalau udah melakukan hal yang salah kan ujung-ujungnya kan hukum juga kan yang berbicara. Jadi masa kita nggak takut menghadapi itu, ya kan? Dan harus diyakini suatu saat akan ketahuan. Nggak mungkin itu bisa tersimpan terus. Sehebat apapun orang menyembunyikannya. Ya kalau manusia nggak tahu, Tuhan yang tahu gitu ya. Ya artinya nggak bisa lah kita terhindar dari konsekuensi kelakuan yang tidak baik itu. Maaf ini seperti kuliah agama, tapi mungkin praktisnya begitu juga ya. Iya. Ya kan, masa nggak takut sih melanggar peraturan? Betul. Nggak takut? Takut kan? Mungkin ada. Ya, integritas itu sekali lagi melakukan paket, kita harus melihatnya dari banyak sisi. Konsistensi, keteguhan, kejujuran. Berarti hal yang menyadarkan itu salah satunya adalah kita melihat konsekuensinya ya Pak? Iya, pastinya itu. Pastinya itu. Apalagi masih panjang nih karirnya ya. Masa gara-gara ini 20 tahun ke depan karir adik-adik, oh iya ini satu lagi nih. Satu lagi. Nama baik itu sangat penting ya, persepsi orangnya. Seseorang kalau sudah buruk namanya, susah untuk membalikannya. Persepsi orang selalu, oh dulu dia begini. Walaupun udah suatu saat memang orang akan mengatakan, masa sih orang nggak bisa bertobat gitu ya. Tetap aja kita harus menerima satu, tapi susah sekali membalikan keadaan itu. Kalau nama baik kita udah jelek. Ya kan? Monggo, silakan. Iya Pak, sebagai seorang pemimpin yang hebat seperti Bapak pastinya nggak mungkin kerja sendiri kan Pak. Pasti ada orang tangan kanan lah Pak bahasanya. Kepercayaan Bapak gitu, lagi-lagi ke integritas. Gimana sih Pak caranya Bapak ngasih kepercayaan ke orang itu gitu? Karena kan biasanya susah gitu Pak untuk mendapatkan kepercayaan orang. Karena resiko dari mempercayai orang bisa jadi orang itu berkhianat atau gimana gitu Pak. Ini berat pertanyaan. Iya, tanggapan Bapak gimana nih Pak? Makasih. Pertanyaan sulit ya sebenarnya, mempercayai seseorang, ya kan? Itu dimulai dari bagaimana selama kita berinteraksi dia membuktikan ketangguhannya di dalam integritas gitu ya. Saya ngambil contoh di perusahaan aja. Pemilihan pimpinan-pimpinan di Chevron pada saat itu, salah satu faktor penentunya adalah integritasnya, ya kan, bisnis etiknya, disiplinnya dan lain-lain. Dan saya yakin setiap orang yang sudah diberikan tanggung jawab sebagai pimpinan itu sudah melewati seleksi yang ketat dan penilaian yang sangat ketat terhadap etika dan disiplin gitu. Sehingga bagi saya siapapun itu kalau sudah terpilih itu sudah melewati fase seleksi yang ketat, yang sudah benar-benar teruji gitu, bukan sekedar dipilih aja. Jadi nggak terlalu sulit bagi saya kalau kondisinya seperti itu, karena siapapun dia sudah dipilih karena berdasarkan evaluasi yang kuat gitu ya. Tapi tetap ada memang suatu saat mengatakan saya mungkin tidak memberikan kepercayaan kepada seseorang karena mungkin dia belum mampu untuk mengemban tugas yang seberat itu, karena godaannya mungkin berat. Mungkin saya tidak akan memberikan dia pekerjaan untuk menghadapi pihak luar gitu. Ya mungkin dia suka tergoda misalnya gitu kan. Atau saya juga tidak akan memberikan pekerjaan yang membuat dia katakanlah mau mengorbankan integritasnya demi pangkatnya. Ya kan? Ada orang-orang mungkin yang karakternya begitu, dia mau istilahnya memberikan kesenangan kepada atasannya supaya dia dapat sesuatu gitu, atau kepada orang lain gitu. Itu ada juga yang harus kita lihat dari sisi itu, ya kan? Mau menanya lagi nih Pak. Iya. Dari segi tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang perusahaan ya Pak. Iya. Lingkungan perusahaan. Jadi kalau di lingkungan perusahaan itu
perusahaan besar terutama, itu kan kita harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kepada stakeholder, pemegang saham dan lain-lain, investor juga ya Pak. Iya, Ya. betul. Gimana cara kita bisa membangun, kemudian memelihara, menjaga kepercayaan atau culture perusahaan yang baik kepada investor, shareholder dan lain-lainnya Pak? Ya, baik. Perusahaan itu memiliki values, ya, mempunyai nilai-nilai yang dianut, yang biasanya juga dipublikasikan sebagai nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan dan pegawainya. Jadi orang sudah mengetahui dari itu dulu bahwa perusahaan ini punya nilai-nilai yang kuat, gitu ya. Nah, supaya pihak investor ataupun stakeholder kita, pemangku kepentingan itu merasa yakin dengan kita, itu harus ada dalam perbuatan juga kan, actionnya, bukan sekedar on paper. Mungkin kalau baca website, setiap perusahaan punya tuh, ya kan, bagus semua kan ya. Tapi kunci yang kedua adalah apakah itu dilakukan dalam kegiatannya ataupun in action gitu ya. Bukti-buktinya apa gitu kan? Apakah pimpinannya melakukannya di dalam kegiatan mereka gitu kan? Itu teruji dengan interaksi di antara mereka. Lalu yang kedua yang bisa dilihat adalah kinerja perusahaan itu apakah betul-betul sesuai dengan katakanlah peraturan yang berlaku. Yang pertama, yang kedua, apakah dia memakai cara yang efisien, yang betul-betul efektif, tidak korup gitu ya. Ada sistem juga yang korup kan, atau orang-orang yang kinerjanya juga tidak memuaskan. Nah, itu bisa dilihat juga gitu. Jadi kalau orang melihat perusahaan kita, itu bisa dilihat dari pimpinannya, bisa dilihat dari pegawainya, bagaimana berinteraksi dengan mereka, ya kan? In action yang dilihat, bukan on papernya. Dan saya yakin perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam contohnya yang masuk dalam bursa saham misalnya, mereka dinilai juga dari sisi integritasnya perusahaan-perusahaan. Gitu sih menurut saya. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Ada lagi? Oke. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai integritas ya, bahwa pada akhirnya the truth will prevail. Pernah dengar istilah itu? Iya. Ya kan? The truth will prevail, ya kan? Itu prinsip yang harus kita pegang, bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan muncul, gitu. Ya kan? Karena di dunia ini terlalu banyak kebenaran yang sudah mulai luntur gitu ya. Orang sudah menganggap tererosi gitu ya. Yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau teman-teman mempertahankan kebenaran itu di situasi apapun, walaupun suatu saat kondisinya menjadi membuat kita sulit, kebenaran akan muncul. Jadi apa yang benar adik lakukan akan muncul sebagai sesuatu yang diakui oleh masyarakat sebagai hal yang betul gitu ya. Dan yang kedua adalah dimanapun teman-teman berada, nah saya suka pakai perumpamaan mutiara gitu ya. Dimanapun mutiara diletakkan, di dalam lumpur pun dia akan tetap bercahaya gitu ya. Walaupun dia dalam lingkungan yang gelap sekalipun, dia akan percaya karena teman-teman punya integritas yang kuat. Suatu paket insani yang lengkap nih. Lengkap tuh nggak gampang gitu ya, membuatnya menjadi lengkap itu ya. Apakah dia jujur, apakah dia teguh, apakah dia konsisten, ya kan, patuh. Nah itu paket-paketnya banyak. Kalau kita lihat elemen manusia itu, dan kebaikan juga ya. Pada akhirnya orang yang berintegritas juga akan dinilai baik. Baik itu bukan sekedar memberikan apa kepada orang lain, tapi membaikan punya perhatian dan macam itu tuh kebaikan yang akan muncul dari seseorang yang punya integritas yang kuat. Menurut saya itu. Mungkin kalau boleh saya, masih ada pertanyaan nggak? Atau kita tutup dulu nih ya? Saya pengen memberikan kayak closing aja ya, closing remarks. Udah. Boleh Pak, mungkin advice untuk anak muda mungkin ya Pak. Advice untuk anak muda. Iya. Untuk orang tua nggak?
Untuk anak muda saya. Karena anak muda yang akan memimpin negeri ini. Saya melihat negara kita ini demografinya suatu saat dikuasai, bukan sekarang ini menuju kepada peralihan kepada generasi milenial, generasi yang akan muncul dengan kondisi yang berbeda dengan kami, ya kan? Jadi saya berharap sekali adik-adik ini menjadi champion, menjadi bukan motor sih, penggerak lah ya, agents of change ya. Jadi mulailah menerapkannya dalam kehidupan sekarang, dari yang kecil sampai yang besar, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan kampus, dalam masyarakat, nanti di lingkungan perusahaan. Mulailah berusaha menjadi change of agent itu dengan segala konsekuensinya. Jangan takut untuk dianggap tidak favorable, karena banyak orang mengorbankan itu demi favorability. Iya. Ya kan, supaya dia disukai, dia melakukan itu gitu. Jangan takut tidak favorable. It is okay. Suatu saat akan menjadi favorable. Menurut saya ya. Jadi teman-teman do it dengan konsisten, dengan teguh. Suatu saat akan muncul mutiara-mutiara yang terpendam seperti ada di sebelah. Amin ya. Amin. Oke, sukses ya adik-adik ya. Semoga menjadi pimpinan ini 20 tahun lagi udah jadi menteri, udah jadi gubernur, jadi pengusaha besar gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya mau nyalam satu-satu.